BTTH Kaisar Api, episode 582. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gila, apakah kamu gila? Melihat langkah gila seperti itu dari Raja Kegelapan, kegelisahan di dalam jiwa putra dewa semakin kuat, dan bahkan kekuatan hitam dan putih yang melindungi tubuhnya sedikit bergetar. Sumber keresahan itu bukan berasal dari Raja Kegelapan, melainkan dari jubah iblis berlumuran darah yang ternoda oleh kulit separuh tubuh Raja Kegelapan. Dari atas, bahkan anak dewa manusia yang perkasa dan setingkat dewa pun tak bisa menahan diri untuk tidak mencium aroma jantung berdebar kencang. Dari sudut pandang yang terakhir saja, tampaknya hal semacam ini sendiri melampaui batas kemampuan kognitif manusia. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia sama sekali. Ini kejutan untukmu dari raja ini. Di tengah badai iblis, raungan gila terus muncul, dan seketika semua kekuatan iblis mengalir ke jubah iblis, seolah-olah iblis itu sedang mengukir, menyempurnakan karya luar biasa yang paling dia banggakan. Tanpa jubah iblis, napas Raja Kegelapan melambat drastis, pola iblis di kulitnya semakin memudar, dan seluruh wajahnya terlihat jelas oleh semua orang. Terutama alisnya yang memancarkan pola cahaya samar, dan identitasnya pun terungkap sepenuhnya. Itulah klan Xiao, tanda klan, Xiao, Xiao Yunming, menatap Raja Kegelapan dengan napas tertahan. Ren Sensi sangat marah, dan akhirnya sepenuhnya menyadari identitas aslinya pada saat ini. Pria ini sebenarnya adalah adik laki-laki dari kepala keluarga Xiao yang menghilang secara misterius di keluarga Xiao pada akhir Perang Dunia Pertama. Ini, kekuatan jahat macam apa ini? Dan malaikat agung Ares di bawah, tetapi pada saat jubah iblis terlepas dari Raja Kegelapan, tubuhnya bergetar hebat dan sayap malaikat di belakangnya juga bergetar hebat. Fluktuasi yang meresahkan menyebar dengan cepat. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh manusia. Hancurkan aku. Ketakutan semakin menumpuk, putra para dewa itu tak berani ragu lagi, dan sekali lagi mengulurkan telapak tangannya, warna hitam dan putih yang terang mendorong kekuatan setengah dewanya untuk meraung, dan ruang angkasa retak, dan dunia berubah warna. Ah, embus. Namun, di hadapan pukulan dahsyat dari putra Allah itu, jubah iblis menjadi seperti makhluk hidup, dan mulut iblis yang tak berdasar langsung terbuka di atasnya. Putra Allah, yang sekuat dewa, murka dan dengan mudah jatuh ke jubah iblis. Jubah iblis ini sangat menakutkan. Huho, setelah menelan serangan yang terakhir, jubah iblis melirik putra Tuhan dengan main-main. Seolah berkata, terima kasih atas hadiahnya. Kemudian, di bawah pengawasan banyak orang, dia seketika meninggalkan telapak tangan Raja Kegelapan, meninggalkan badai iblis yang sudah melemah. Jubahnya berkibar seperti sambaran petir, dan menyapu Xiao Yan, yang sekarat di jurang iblis di bawah. Raja Kegelapan, Xiao Yunming, jika Xiao Yan memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat bahwa Raja Kegelapan sebenarnya adalah adik laki-laki dari kepala keluarga Xiao, wajah Xiao Yan yang lebih tua dipenuhi dengan ketegasan. Kekuatan jubah iblis itu terlalu jahat. Dalam situasi saat ini, jelas bahwa dia ingin menemukan wadah baru. Bahkan jika Raja Kegelapan memberikannya kepada Xiao Yan, apakah Xiao Yan dapat sepenuhnya mengendalikannya? Lagi pula, itu adalah kejahatan tertinggi yang bahkan para dewa pun tidak peduli. Jika dia tidak hati-hati, aku khawatir Xiao Yan hanya akan menjadi boneka iblis. Di dunia ini, tidak ada kekuatan untuk sesuatu yang sia-sia. Tapi, aku percaya pada anak ini. Karena aku melihat beberapa hal langka dalam dirinya, hal-hal seperti itu, aku khawatir bahkan kakak tertuanya pun tidak pernah memilikinya. Mungkin pada akhirnya dunia ini akan bergantung padanya. Rambut panjang Raja Kegelapan yang terurai sedikit bergelombang, dan kelemahan di tubuhnya menyebabkan kekuatannya menurun dari puncak tahap reinkarnasi. Jelas, gerakan seperti itu akan menyebabkan kerusakan yang terlalu besar padanya. Namun dia tidak menyesal, karena dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Sebagian besar tanah di dunia bawah hancur total dan berubah menjadi jurang tak berujung yang dipenuhi iblis. Di jurang yang tak berdasar seperti itu, bahkan malaikat agung pun tidak berani masuk begitu saja,
karena aura iblis di bawah terlalu kuat dan jahat, bahkan dia pun tidak sepenuhnya yakin untuk menghadapinya. Samar-samar, semua orang memandang ke arah jurang iblis, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat ada bayangan yang sekarat di dalamnya. Kekosongan di sekitarnya tiba-tiba berubah bentuk, dan api hijau gelap membakar seluruh jurang. Dengan derasnya jubah iblis dan hujan iblis itu, pria yang hampir mati itu tiba-tiba berdiri dengan mengerikan. Seketika, di bawah pengawasan banyak orang, ia tampak secara naluriah mengulurkan lengannya yang mati dan meraih jubah iblis itu dalam satu gerakan cepat. Di tangannya, ia menekannya ke tubuhnya. Ketika jubah iblis itu merasuki tubuh Xiaoyan dengan dahsyat, tulang dewa naga berwarna giok itu mengeluarkan raungan naga yang samar, seolah-olah melawan atau menolak jubah iblis tersebut. Keduanya langsung berimbang selama 10 tarikan napas, dan kekuatan keserakahan di dalam jubah iblis itu dengan cepat mereda. Keduanya tampaknya membentuk semacam mekanisme pengawasan dan keseimbangan. Sesaat kemudian, jubah iblis itu menempel di punggung Xiaoyan seperti upacara penobatan kaisar. Darah hijau gelap mulai mengalir keluar dari jubah iblis itu, dan langsung membasahi tubuh Xiaoyan yang hanya tinggal nama saja. Dengan munculnya darah hijau gelap, kekuatan malaikat dan dewa setengah dewa yang tersisa di tubuh Xiaoyan perlahan menghilang, dan genangan darah panas dan jahat membuat hati, kekuatan, dan lain-lain Xiaoyan secara bertahap pulih. Puff! Detak jantung yang mengguncang jiwa terdengar jelas dari jurang iblis. Detak yang begitu kuat dan dahsyat itu, pada saat itu, mengejutkan Ares seperti suara sihir. Dia belum mati. Saat itu, baik Xiaoyan, Kailin, maupun Beilin, semuanya tercengang. Malaikat Agung Beilin menatap dengan hikmat ke jurang tandus, di mana kehampaan telah terdistorsi, tampak ada semacam fluktuasi bisu, dan perlahan-lahan pulih, kelahiran kembali. Aris, kau harus tahu bahwa begitu insiden ini gagal, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Pada saat itu, wajah Ren Senzi dipenuhi dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemandangan di hadapannya benar-benar mengejutkan dan menyegarkan pikirannya. Jelas sekali, tak satu pun dari kelompok orang Xiao ini adalah lampu hemat bahan bakar. Namun kini, rasa jijik di hatinya telah sepenuhnya sirna, seolah-olah dia lelah dengan sandiwara ini, dan berusaha menggunakan seluruh kekuatannya untuk benar-benar tenang di sini. Aku tahu, Beilin ikuti aku. Wajah muram Ares sedikit berubah, dan matanya tertuju pada Xiaoyan yang mulai pulih di jurang iblis di bawah. Kelahiran kembali iblis harus dihentikan. Jika tidak, iblis yang terlahir kembali, bahkan kepala malaikat agung yang perkasa sekalipun, tidak akan mampu bersaing. Mau turun. Ketika Beilin mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang lembut terkejut. Kekuatan iblis di jurang iblis di bawah sana, aku khawatir hanya para ahli tingkat puncak dari 9 reinkarnasi yang mampu menghadapinya. Jika kau terus seperti ini, kau hanya akan mati. Pergi. Saat keduanya sedang berbicara, mereka melompat dan langsung terjun ke bawah. Jelas sekali mereka bertekad untuk melenyapkan Xiaoyan sepenuhnya. Jika orang ini tidak disingkirkan, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Tanpa berkat kuasa dari jubah iblis, bagaimana Anda bisa menolak kursi ini sekarang? Seketika itu juga, saat kedua malaikat agung itu melesat menuju jurang iblis, putra para dewa menatap Raja Kegelapan, berharap mereka bisa saling menghancurkan hingga berkeping-keping. Seandainya bukan karena tingkah laku gila orang ini, Xiaoyan pasti sudah mati berkali-kali. Perbuatan Raja Kegelapan telah membuat putra Tuhan sangat marah, dan kemarahan dari sosok berkekuatan setengah dewa itu memang agak mengerikan. Meskipun Raja Kegelapan itu kuat dan berbakat, ia telah mengabdikan seluruh hidupnya pada jubah iblis selama bertahun-tahun di dunia bawah, dan kehilangan jubah iblis bukanlah beban kecil baginya. Benarkah? Kalau begitu cobalah. Raja Kegelapan mencibir, dan gelombang kegelapan bergejolak di sekelilingnya, seketika mengumpulkan aliansi api abadi ke dinding dunia bawah. Kekuatan jurang iblis terlalu jahat untuk dapat dilawan oleh para tokoh kuat ini. Sebaliknya, pasukan sekutu kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia saat ini dipenuhi rasa takut dan cemas. Zat-zat gelap dan nafas iblis terus-menerus melahap hidup mereka. Anak bau, inilah semua yang bisa dilakukan raja ini, dan sisanya ada di tanganmu. Begitu suara itu berhenti, Raja Kegelapan sekali lagi terjerat dengan putra Tuhan. Hanya ini yang bisa dia lakukan sekarang. Selebihnya,
dia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk mengulur waktu bagi Xiao Yan. Aku di sini untuk membantumu juga. Melihat lingkaran iblis yang mulai bergejolak aneh di jurang di bawah, tetua Xiao Yan mengangguk berat, tetapi dia dan Raja Kegelapan langsung melancarkan serangan tanpa menoleh ke belakang, dan terlibat dengan putra manusia dan dewa. Namun, dengan kekuatan Raja Kegelapan dan Tetua Agung Xiao Yan saat ini, saya khawatir mereka tidak akan mampu menghadapi para dewa yang telah mencapai tingkat setengah dewa. Di sini, masih jalan buntu. Satu-satunya cara untuk memecahkan permainan adalah dengan orang yang turun ke jurang iblis tak berujung di kedalaman. Berdiri di dinding gelap di kejauhan, banyak pria kuat dari aliansi api abadi perlahan melewati dinding gelap dan melihat lokasi kota gelap di belakangnya. Energi langit dan bumi, tatanan ruang benar-benar kacau, seolah-olah ada kediaman dewa sejati. Pertarungan sengitnya jauh lebih kuat daripada milik putra Tuhan. Situasi di seluruh medan perang kembali tegang, tetapi jurang iblis di bawah mengabaikan getaran tersebut, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyusut dan berkumpul dalam sekejap, mengalir ke tubuh Xiao Yan. Bisakah kita membunuhnya? Entah karena alasan apa, tubuhnya mendekati iblis Xiao Yan di bawah, tetapi sayap malaikat Beilein bergetar hebat. Puff, dong, dong. Ares tidak menjawab, tetapi matanya yang indah menatap tajam bayangan iblis perkasa di bawahnya. Suara detak jantung di sekitar iblis Xiao Yan terdengar sangat keras. Tampaknya, dengan dikenakannya jubah iblis itu, energi hijau gelap menyebar ke arah tubuh yang meleleh. Dada, kepala, wajah. Di mana kekuatan iblis hijau gelap berkumpul, daging dan darah yang telah berubah menjadi debu terlahir kembali dengan sikap yang baru, membawa roh jahat yang tak tertandingi di sini. Setan takkan menyerah, api takkan padam, dan lunas kapal takkan hancur. Pada saat itu, napas dan vitalitas Xiao Yan tiba-tiba menyala kembali. Pergi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah beberapa saat, kedua malaikat agung itu berhasil mencapai bagian tengah jurang iblis, merasakan bahwa kekuatan iblis di bawah tampaknya menahan dan menolak kejatuhan mereka, dan semua emosi di wajah Ares menghilang seketika. Ya, Belin menggigit bibir dan giginya, dan mereka satu demi satu bersama Ares, yang tampaknya membentuk suatu tatanan yang menakjubkan. Para malaikat bernyanyi, suara melengking yang paling saleh dan suci di hati keduanya, seperti fajar yang menembus kegelapan, muncul dari jurang iblis. Kesepuluh sayap malaikat ungu yang mempesona di tubuh yang halus itu tiba-tiba terlepas dari belakangnya, meneteskan darah, menyebabkan seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Sebanyak 20 sayap malaikat ungu telah terlepas, dan napas kedua malaikat agung itu langsung melemah. Namun, saat mantra-mantra malaikat dilantunkan di mulut mereka, sayap-sayap malaikat itu muncul di jurang iblis, membentuk barisan yang indah dan megah. Tempat suci para malaikat yang agung. Di tempat suci itu, ia bagaikan belenggu, bagaikan sangkar, bagaikan sesuatu yang membunuh dewa, yang dipelihara dengan cermat oleh kediaman dewa sejati, mekar dengan napas suci yang dapat melenyapkan segalanya. Setan, biarkan ini berakhir di sini. Melihat penampakan kuil malaikat bersayap 20, Ares tiba-tiba tertawa, dan senyumannya penuh dengan keanehan dan kengerian yang tak berujung. Seketika itu juga, kuil malaikat yang dibangun oleh 20 sayap malaikat perlahan runtuh, dan bulu-bulu suci putih yang tak terhitung jumlahnya bertebaran, menyebabkan seluruh jurang iblis menjadi sangat bergejolak. Teknik nyanyian malaikat ini, yang hampir mencapai cakupan sebenarnya dari seni ilahi, sekali lagi mengambil sikap baru dan membantai iblis Xiao Yan di bawahnya. Itu masih seperti altar malaikat asli, dengan cobaan dan hukuman yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan seperti itu membuatnya mustahil untuk dipertahankan. Dong dong dong. Kekosongan yang terdistorsi di sekitar tubuh iblis Xiao Yan mulai mengeras. Tampaknya dia merasakan ancaman nyata dari serangan ini. Jantungnya berdetak semakin cepat, dan suhu di seluruh jurang iblis tiba-tiba meningkat tajam. Bagaimana ini berjalan? Di kejauhan, Kailin, Yun Yun, dan yang lainnya semua mendecakkan jantung mereka, dan segera melihat ke arah tempat suci yang megah di bawah sana yang cukup untuk melenyapkan segalanya, dan tiba-tiba muncul cahaya yang lebih menyilaukan, menutupi semuanya. Hijau tua, emas oranye, ungu, merah muda. 10 mata yang sangat berbeda berkilat di sisi iblis Xiao Yan secara bersamaan, bergantian, menyatu, dan kemudian sepenuhnya melebur pada suatu saat, memberkati jubah iblis di belakangnya.
Di seluruh jurang iblis, kelompok gunung jiwa yang megah dan luar biasa tiba-tiba muncul, dan segera berkumpul membentuk gelombang yang mengguncang langit. Bahkan ada semburan api suci yang tak berujung dari sana, dan api suci itu sangat dahsyat, dan seluruh jurang iblis itu sangat mengejutkan. Di ujung pegunungan jiwa, tiba-tiba muncul makhluk jahat yang diselimuti cahaya hijau gelap, bermandikan api yang sangat jahat dan sakral ini, dan vitalitasnya menjadi sangat kuat sejak saat bahaya. Gunung jiwa dan kuil malaikat bertabrakan, tanpa fluktuasi energi apapun, mereka ditarik ke jurang iblis oleh lengan-lengan tak terhitung jumlahnya yang ditutupi pola api suci iblis. Tidak, mustahil. Bagaimana mungkin seseorang bisa selamat dari cobaan di tempat suci para malaikat? Melihat sosok di hadapannya yang berdiri di gunung jiwa tempat api suci iblis bertemu dengan jiwa, sosok yang sejak lama dipenuhi lubang-lubang itu kini perlahan-lahan bangkit, dan pikiran malaikat agung Ares menjadi kosong. Kekuatan tempur kerajaan malaikat lemah, tetapi setelah malaikat pembantai merebut tahta, malaikat penghakiman, yang juga merupakan salah satu dari 5 malaikat dominan, diam-diam pergi ke penjara penindasan iblis pertama untuk menyelamatkan Ratu Malaikat, dan dengan mudah dibantai olehnya. Dia dan Beilin telah bersumpah setia pada sumpah suci para malaikat, selamanya setia kepada malaikat pembantai, sehingga keduanya melahap dan menyerap kekuatan malaikat penghakiman masing-masing, dan kekuatan mereka mencapai tingkat ke-9 secara otomatis, sehingga tingkat puncak tersebut cukup untuk membantu malaikat pembantai menstabilkan diri sepenuhnya. Suara-suara yang menentang di kerajaan para malaikat. Inilah sumber kekuatan mereka. 3 malaikat dominan yang tersisa sebagian besar bersifat netral dan tidak memiliki kekuatan tempur puncak. Seiring waktu, status keluarga kerajaan malaikat telah ditekan oleh mereka. Tertawa kecil, iblis Xiaoyan, yang terlahir kembali dalam wujud baru, di wajahnya yang dingin, pola suci dan pola iblis berpadu sempurna, penuh dengan kesombongan yang tak terbatas, dan rambut hijau gelap serta pori-porinya mengandung sumber daya yang tak habis-habisnya. Kekuatan dahsyat yang dimilikinya bagaikan tiran iblis yang telah memerintah selama berabad-abad, sombong dan meremehkan semua makhluk hidup. Senyum jahat berbulu tiba-tiba muncul di sudut mulutnya, dan jubah iblis di belakangnya bahkan memancarkan cahaya magis langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat sosoknya luar biasa kuat. Kekuatan dahsyat itu tampaknya telah mencapai tingkat 9 reinkarnasi, atau puncak dari tingkat 9 reinkarnasi. Saat ini, dia mungkin bukan lagi Xiaoyan biasa, melainkan Raja Iblis dengan darah paling murni antara langit dan bumi, yang cukup kuat untuk bersaing secara langsung, bahkan membunuh Ares dan yang lainnya. Kelahiran kembali dalam kehancuran, kehancuran dalam kelahiran kembali. Itu adalah kekuatan yang mempesona. Iblis Xiaoyan masih menginjak-injak gunung-gunung jiwa yang megah tak terhitung jumlahnya, sedikit mengulurkan telapak tangannya, merasakan kekuatan dominasi yang telah lama hilang, senyumnya menjadi semakin suram. Apakah ini satu-satunya iblis di dunia saat ini? Melihat sikap jahat iblis Xiaoyan, Ares masih berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan sikap anggun, meskipun dia tahu bahwa situasinya sudah berakhir sekarang. Sesaat kemudian, tubuh iblis Xiaoyan menghilang di atas gunung jiwa, seolah menyatu dengan jurang iblis yang gelap ini. Dalam sekejap mata, ia muncul di samping Ares tanpa disadari, dan suara jahat itu membuat Ares yang berada di sampingnya merinding. Rambut dinginnya tak kuasa menahan rasa takut. Pada saat itu, kekuatan malaikat di dalam tubuh mengeras dalam sekejap, dan tidak mungkin untuk memberikan perlawanan apapun. Ledakan, tidak perlu ada desakan sama sekali, seolah-olah kekuatan malaikat dan kekuatan iblis adalah musuh sepanjang masa, dan mereka pasti akan melesat ke langit begitu menyentuhnya. Kekuatan iblis tak terbatas di dalam tubuh itu meluap, seketika menghancurkan tubuh kedua malaikat agung itu hingga berkeping-keping, dan mereka pun mati. Tanpa sayap malaikat, kekuatan mereka telah merosot tajam, dan mereka rentan terhadap Xiaoyan, yang kini terlahir kembali sebagai yang terkuat. Hanya dengan satu pukulan sederhana itu, Ares tahu jurang pemisah antara dirinya dan iblis Xiaoyan. Bahkan di masa kejayaannya pun, dia tidak bisa menyainginya. Iblis ini memiliki kekuatan aneh yang mampu secara langsung melawan kekuatan ilahi para malaikat. Dia tidak hanya memiliki kekuatan paling misterius di antara para iblis di dunia, tetapi dia juga secara sempurna menggabungkan api suci dengannya. Roh jahat dan iblis yang mengagumkan saat ini, jika tidak dimusnahkan tepat waktu,
saya khawatir akan membawa bencana yang tak terhitung jumlahnya ke dunia ini. Di sisi lain, sikap Beilin benar-benar berlawanan dengan Ares. Mata Beilin tak bisa lepas dari iblis Xiaoyan. Setiap kali jantungnya berdetak, jantungnya akan bergetar. Kulit, daging, dan darahnya masih utuh, dan bahkan kekuatannya telah meningkat hingga mencapai tingkat yang mengerikan. Ini terlalu kuat, sangat kuat sehingga mengganggu kognisi mereka, dan bukan berarti mereka berdua bisa bersaing. Kekuatan iblis sungguh luar biasa. Tapi apakah kau berani membunuhku? Tempat duduk ini adalah kepala malaikat agung di bawah mahkota malaikat pembantai di kerajaan para malaikat. Jika aku mati, bagaimana mungkin aliansi api tak terbatas dapat menahan amarah mahkota pembantai? Hanya jika aku masih hidup, kalian, aliansi api abadi, dapat terus hidup seperti ini. Hahaha. Meskipun iblis Xiaoyan menunjukkan kekuatan yang begitu dahsyat, Ares tetap menggunakan kata-kata seperti itu untuk menusuk Xiaoyan. Jika dia mundur, dia akan dibebaskan. Jika dia acuh tak acuh, dengan kejatuhannya sendiri, malaikat pembantai memiliki kualifikasi yang lebih cocok untuk memusnahkan aliansi api abadi. Apapun hasilnya, dia ditakdirkan untuk menjadi pihak yang menang, dan kematiannya, ratu para malaikat yang dikendalikan oleh malaikat pembunuh, dan sihir kebangkitan akan ditambahkan di masa depan, dia akan tetap terlahir kembali. Ikan itu mati dan jaringnya rusak. Iblis ini masih terlalu muda, dan tatanan dunia ini tidak dapat lepas dari kemandirian kerajaan para malaikat. Kamu benar. Menanggapi kata-kata gila Ares, kekuatan iblis yang cemerlang dari iblis Xiaoyan mendidih, seperti kobaran api lava yang berkobar, tiba-tiba menelan satu-satunya kekuatan malaikat yang tersisa di tubuh Ares. Kemudian lengan yang tertutupi motif iblis itu perlahan membelai wajah putih Ares yang tanpa celah, dan perlahan menjauh dari lehernya yang terbuat dari giok. Telapak tangannya mencubit leher giok Ares, dan sudut mulutnya mulai menampilkan senyum sinis, mengerahkan sedikit tenaga, seolah menarik sesuatu. Untuk sesaat, rasa takut menyebar di benak Ares, dan dia hanya merasa bahwa satu-satunya kekuatan malaikat yang tersisa di tubuhnya tidak mampu menimbulkan badai apapun. Pada saat ini, dia hanya bisa membiarkan pihak lain mencabik-cabiknya. Di bagian persambungan antara kepala dan tubuh, leher dan tengkuk tiba-tiba merasakan sakit yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang, lalu secara bertahap terpisah dan ditarik oleh tangan iblis. Dengan jiwa dan kesadaran Ares, malaikat agung yang dulunya sombong akan segalanya, memahami bahwa bayangan kematian begitu dekat. Sambil mencicit, seluruh kepala dan tubuhnya seperti simpul, dan tiba-tiba ditarik dan dicabik-cabik berkali-kali oleh iblis gila ini, lalu dalam putaran tertentu, terdengar suara tajam, benar-benar terpisah, hancur, dan terbelah menjadi dua bagian. Darah malaikat yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Tubuh dan kepalanya langsung terbelah menjadi dua, seluruh kekuatan dan aura Ares dengan cepat lenyap seperti gelombang pasang, dan sebelum iblis Xiaoyan dapat bergerak, jubah iblis di belakangnya membentangkan bayangan suram yang tak berujung, seperti iblis rakus. Dengan cepat melahap tubuh Ares sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari 100 tarikan napas, Ares benar-benar jatuh di sini, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Gollum, mati, mati. Di kejauhan, Wang Xianxuanzun, yang memimpin aliansi antara kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia, memandang nafas Ares yang lenyap seketika di jurang iblis di bawah, dan pupil matanya dipenuhi dengan ekspresi keheranan yang unik. Sekuat kekuatan tingkat menengah dari peringkat 9 reinkarnasi, dan bahkan dengan mengorbankan sayap malaikat, ternyata tidak mampu menimbulkan kerusakan apapun pada iblis ini. Pada saat jubah iblis itu melahap tubuh Ares, seekor serangga putih susu perlahan merayap keluar dari tengah kepalanya, dan segera muncul di hadapan iblis Xiaoyan. Sedikit menggeliat dan memanjat di kehampaan, tampaknya ada fragmen ingatan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sana. Jelas, semuanya ditujukan pada ingatan dan jiwa Ares. Murid-murid spiritual, ternyata kalian semua hanyalah pion di bawah malaikat pembantai. Melihat pemandangan ini, iblis Xiaoyan tersenyum. Xiaoyan, lepaskan aku. Aku bisa memberitahumu semua yang ingin kau ketahui tentang Dewa Petir, para malaikat pembunuh, termasuk kerajaan para malaikat. Asalkan kau membiarkanku pergi. Melihat Ares jatuh ke tangan iblis Xiaoyan dengan begitu mudah, semangat Beilin hampir runtuh. Tubuhnya gemetar, dan dia memohon belas kasihan. Permusuhan antar klan Xiao harus berakhir dengan pertumpahan darah.
Dengan lembut membasmi cacing spiritual itu, lalu iblis Xiaoyan sekali lagi mengulurkan cakar mautnya ke arah Beilane. Dalam sekejap mata, Beilane pun berada di tempat lain, sepenuhnya berubah menjadi santapan jubah iblis. Kedua malaikat agung itu menjadi pengecut di bawah kekuasaan iblis Xiaoyan saat ini.